Gaji UMR terkini yang pekerja wajib tahu. Ketika Anda sudah bekerja di suatu perusahaan, mendapatkan gaji menjadi hal yang sangat ditunggu. Gaji atau upah yang diberikan setiap bulan, jumlahnya sudah diperhitungkan oleh perusahaan sesuai dengan jenjang pendidikan, standar perusahaan, dan biaya hidup. Untuk nilai upah minimum provinsi atau UMP per tahun 2018, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan nilai UMR atau upah minimum provinsi terbaru dan mulai diberlakukan. Secara umum, besaran nilai UMR mengalami kenaikan di setiap provinsi. Sebagai contoh, di Jakarta, kenaikan UMR menjadi Rp3.648.035 dari nilai sebelumnya Rp3.355.750. Artinya, UMR Jakarta untuk tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 8,71% atau Rp292.285 dari UMR tahun 2007. Sebagai pekerja, Anda tahu pentingnya mengetahui berapa UMR yang layak Anda dapatkan. Tujuannya, Anda lebih mengenali hak-hak Anda sebagai pekerja dan terhindar dari upah tak layak. Cermati apa itu UMR, nilai UMR terbaru dan komponen penting dalam perhitungan gaji UMR. Berikut ulasan lengkapnya. Pengertian UMR. UMR atau upah minimum regional adalah suatu standar yang digunakan oleh para pengusaha dan pelaku industri dalam memberikan upah kepada pegawai, karyawan, atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Adanya penerapan gaji UMR digunakan untuk melindungi hak para tenaga kerja dalam mendapatkan upah yang layak dan sesuai dengan beban kerja. Berdasarkan Permenaker Nomor 1 Tahun 1999 tentang upah minimum, UMR terbagi menjadi dua, yaitu UMR tingkat 1 yang berada di provinsi dan UMR tingkat 2 di kota atau kabupaten. Namun dengan adanya Permenaker Trans Nomor 226 Tahun 2000, UMR tingkat 1 telah dirubah namanya menjadi Upah Minimum Provinsi atau UMP, dan UMR tingkat 2 diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten atau Kota, UMK. UMR bukan upah pokok piasan denews.co.jw. Umumnya, orang berpikir nilai UMR itu sama dengan nilai upah pokok. Faktanya, tidak sama. Penjelasannya, UMR adalah upah yang telah berisi gaji pokok dan tunjangan lainnya yang telah ditetapkan. Sementara itu, upah pokok adalah nilai dari gaji pokok saja. Gaji pokok sendiri adalah gaji yang jumlahnya diterapkan sesuai dengan peraturan dan kebijakan perusahaan. Upah pokok jumlahnya lebih kecil dari UMR karena belum termasuk nilai tunjangan. Kenali dan pahami perbedaannya. Penetapan UMR. Penetapan UMR via pron.co.uk. Penetapan nilai UMR ditetapkan berdasarkan dari perhitungan oleh Dewan Pengupahan Daerah atau DPD. DPD memiliki tim survei untuk turun ke lapangan guna melakukan survei untuk mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan, dan buruh. Survei dari sejauh kota dalam provinsi tersebut menjadi perwakilan untuk pengolahan angka kebutuhan hidup layak atau KHL perorangan yang belum menikah atau berkeluarga di setiap provinsi. Selanjutnya, dari hasil KHL, DPD mengusulkan upah minimum provinsi atau yang sering dikenal dengan istilah UMR diajukan kepada gubernur untuk disahkan. Komponen UMR. Komponen UMR via tegaptek.co. Hal yang menjadi komponen dalam UMR berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor SE-07-MEN-1990 Tahun 1990 tentang pengelompokan komponen upah dan pendapatan non-upah adalah upah pokok, imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Tunjangan tetap, suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok seperti tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan perumahan, tunjangan kematian, tunjangan daerah, dan lain-lain.
Tunjangan makan dan tunjangan transport dapat dimasukkan dalam komponen tunjangan tetap apabila pemberian tunjangan tersebut tidak dikaitkan dengan kehadiran dan diterima secara tetap oleh pekerja menurut satuan waktu, harian, atau bulanan. Tunjangan tidak tetap, suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja, yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transport yang didasarkan pada kehadiran. Tunjangan makan dapat dimasukkan ke dalam tunjangan tidak tetap. Tunjangan makan dapat dimasukkan ke dalam tunjangan tidak tetap apabila tunjangan tersebut diberikan atas dasar kehadiran. Pemberian tunjangan bisa dalam bentuk uang atau fasilitas makan. Hindari kekeliruan mengenai UMR. Hal yang perlu diketahui ketika Anda menerima gaji atau gaji pokok plus tunjangan tetap plus tunjangan tidak tetap itu bukanlah upah minimum. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 94 Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, bahwa komponen upah minimum hanya terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap. Tunjangan tidak tetap tidak termasuk dalam komponen upah minimum. Besarannya gaji pokok minimal sebesar 75% dari jumlah upah minimum. Upah minimum sama dengan gaji pokok dalam kurung 75% dari upah minimum plus tunjangan tetap buka kurung 25% dari upah minimum. Menjadi pekerja cerdas, pahami UMR. Satu lagi hal yang perlu Anda ketahui saat Anda menerima gaji bulanan yang biasanya sudah merupakan terdiri dari jumlah gaji pokok plus tunjangan tetap plus tunjangan tidak tetap. Gaji yang Anda terima itu bukan tergolong upah minimum, sebab menurut Undang-Undang Pasal 94 Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja menyebutkan komponen upah minimum hanya terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap, sedangkan tunjangan tidak tetap tidak termasuk dalam komponen upah minimum. Sebagai seorang pekerja dan calon pekerja, Anda perlu memahami nilai UMR terkini. Hal ini menjadi hal penting agar Anda mendapatkan upah yang layak sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan terhindar dari upah di bawah standar.